Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Hidayat dengan NIM 2302 0460 249 dari kelas 04 Elektro D4 Universitas Negeri Makassar. Sini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi sedemikian rupa yang membuat proses lingkungan terganggu. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntungannya. Kemudian menurut Santos, mayoritas pencemaran tidak dapat dihilangkan oleh organisme hidup, karena itu pencemaran ini akan bertahan di alam selama bertahun-tahun. Pencemaran itu menghancurkan makhluk hidup dalam suatu daerah atau habitatnya, tulis Santos. Jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup: yang pertama, pencemaran tanah; yang kedua, pencemaran udara; yang ketiga, pencemaran air. Berikut penjabaran jenis pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah yakni tanah yang terkontaminasi membahayakan bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Pencemaran tanah bisa saja menimbulkan kanker kalau tanah tercemar logam berat. Penyebab pencemaran tanah: yang pertama, aktivitas pertambangan yang menggunakan bahan-bahan beracun. 2. Aktivitas manusia yang menggunakan bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik dan kemudian dibuang ke tanah. Yang terakhir atau yang ketiga, penggunaan pembasmi hama dan pupuk yang terbuat dari bahan kimia dalam aktivitas pertanian secara berlebihan. Materi yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas ke atmosfer melebihi kapasitas alami lingkungan untuk menghilangkan atau menyerapnya. Jenis gas yang berperan dalam pencemaran udara yakni karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan ozon. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara secara langsung pada manusia bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan atas, dan bahkan kanker paru-paru. Penyebab pencemaran udara yakni: yang pertama, emisi atau gas buang dari kendaraan bermotor. Yang kedua, emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi fosil, baik itu batu bara atau diesel. Yang ketiga, emisi dari pabrik.
Dan yang keempat, penyebab alami seperti gunung meletus. Materi yang ketiga, yaitu penyebab pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya masuk dalam air, tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ketika di mana zat itu menurunkan kualitas air. Dampak pencemaran air sangat besar, mulai dari rusaknya organisme hingga menipisnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air. Limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, dan padatan. Tanpa diolah, limbah ini dibuang lagi ke aliran air atau sungai. Yang kedua, penggunaan zat kimia secara berlebihan dalam pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup di air, baik itu untuk pembasmi hama maupun pupuk. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung berdampak pula pada manusia. Hal ini bisa dihindari dengan mengurangi aktivitas pemakaian bahan kimia berlebihan. Industri pun harus mengelola kembali limbah sebelum dilepas ke alam. Mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.